Halo semua, apa kabar hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan diberkahi dengan rezeki yang berlimpah. Sebagai direktur di sebuah perusahaan swasta, Victor Tambacom selalu sibuk, bahkan jarang berada di rumahnya yang terletak di salah satu kompleks perumahan elit di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pada malam itu, Jumat, tanggal 13 September tahun 2019, Victor tengah berada di sebuah restoran di Kelapa Gading bersama dengan dua kenalannya, seorang pria bernama Bayu dan teman Bayu yang bernama Yohanes. Saat mereka tengah asyik mengobrol, tiba-tiba HP milik Bayu berdering. Pria itu menjawab telepon dengan wajah gelisah, lalu berkata kepada Victor, "Pak, ayah saya sakit, saya harus segera pulang. Bolehkah saya meminjam mobil Bapak untuk membawa ayah saya ke rumah sakit?" Tanpa ragu, Victor menyetujui permintaan tersebut, namun dengan syarat mereka harus mengantarkan Victor pulang terlebih dahulu. Ketiganya pun naik mobil Victor, dengan Victor sendiri yang menyetir. Bayu duduk di kursi sebelahnya, dan Yohanes duduk di kursi belakang. Namun, di tengah perjalanan, Bayu tiba-tiba mengeluh, "Saya merasa mual dan ingin muntah." Victor langsung menghentikan mobil di pinggir jalan untuk memberikan kesempatan kepada Bayu untuk keluar. Namun, di saat yang sama, Yohanes yang duduk di belakang tiba-tiba menyerang Victor dengan menikam lehernya berkali-kali dengan sebuah sangkur. Victor terkejut dan berusaha melawan dengan sekuat tenaga, sementara Yohanes langsung menginjak gas mobil dan memacunya dengan cepat. Kedua penumpang lainnya, panik, segera melompat keluar dari mobil yang sedang melaju. Sementara itu, Victor terus memacu mobil menuju rumah sakit mitra keluarga Kelapa Gading. Namun luka-luka yang dideritanya cukup parah sehingga dia harus menjalani operasi selama 4 hari di rumah sakit. Pasca kejadian, Victor melaporkan serangan yang dialaminya kepada polisi. Meskipun Victor mencurigai peran Bayu dalam insiden tersebut, dia merasa bingung karena sebelumnya hubungan mereka terbilang baik. Namun, setelah penyelidikan lebih lanjut, polisi berhasil menangkap Bayu. Dari pengakuan Bayu, terkuaklah sebuah skandal yang melibatkan harta, tahta, dan wanita. Simak ceritanya sampai selesai. Pada April tahun 2018, di suatu acara pemasaran berjenjang yang diadakan di Kota Batu, Jawa Timur, Bayu Sulistiawan dan Yuliana pertama kali bertemu. Bayu bertindak sebagai koordinator acara, sementara Yuliana hadir sebagai peserta. Setelah pertemuan itu, mereka bertukar nomor telepon dan mulai berkomunikasi secara rutin, meskipun keduanya tinggal di kota yang berbeda. Bayu berada di Surabaya, sedangkan Yuliana tinggal di Jakarta. Sekitar setahun kemudian, pada Mei tahun 2019, Yuliana memperkenalkan Bayu kepada suaminya, Victor. Saat itu, Victor sedang membutuhkan sopir, dan Bayu dengan senang hati menerima pekerjaan tersebut. Bayu tinggal di kawasan Kelapa Gading, yang merupakan daerah yang sama dengan tempat tinggal Yuliana. Karena dekat, Yuliana sering mengungkapkan keluh kesahnya kepada Bayu mengenai pernikahannya yang tidak bahagia dan kebiasaan suaminya yang sering berselingkuh. Hubungan antara Bayu dan Yuliana semakin dekat seiring berjalannya waktu. Mereka sering berkomunikasi baik secara langsung maupun melalui telepon. Akhirnya, mereka mulai menjalin hubungan asmara, meskipun Bayu hanya bekerja sebagai sopir untuk Victor selama 2 bulan karena merasa upahnya terlalu kecil. Meskipun Bayu telah tidak lagi menjadi sopir, hubungan romantis mereka terus berlanjut. Mereka sering kali bertemu untuk melakukan hubungan intim, baik di hotel maupun di kos-kosan. Pertemuan-pertemuan itu seringkali terjadi di siang hari, saat anak-anak Yuliana sedang bersekolah dan Victor berada di kantor. Yuliana juga kerap mengirimkan makanan kepada Bayu, karena Yuliana seringkali mengeluhkan ketidakbahagiaannya dalam pernikahan. Bayu mengusulkan agar Yuliana bercerai, namun Yuliana menolak karena khawatir kehilangan harta benda. Namun, ketika Yuliana mengetahui bahwa Victor telah membelikan apartemen untuk selingkuhannya, Yuliana tidak lagi bisa menahan diri. Terinspirasi oleh sebuah berita tentang seorang wanita yang menghilangkan nyawa suaminya, Yuliana memutuskan untuk meracuni Victor dengan sianida. Mendengar rencana itu, Bayu dengan tegas mendukung dan menyatakan kesiapannya untuk mencarikan sianida dengan biaya sebesar 30 juta rupiah, begitu katanya pada Yuliana. Namun, kendala yang muncul adalah Yuliana tidak memiliki uang yang cukup. Wanita itu pun mulai memutar otaknya untuk mencari solusi. Pada bulan Juni tahun 2019, dengan tanpa seizin suaminya,
Yuliana mengambil uang tunai sebesar 8.000 dolar Singapura atau sekitar 80 juta rupiah dari tas suaminya. Tidak hanya itu, Yuliana juga mengambil kartu ATM Citibank Singapura milik suaminya dan memberikannya kepada Bayu, lengkap dengan nomor PIN-nya. Selanjutnya, Yuliana memerintahkan Bayu untuk pergi ke Singapura. Alasannya adalah, pertama, untuk mengawasi gerak-gerik Victor, karena Yuliana menemukan tiket opera di Singapura yang dibeli oleh suaminya untuk 2 orang. Kedua, untuk melakukan penarikan uang di ATM Citibank Singapura sebesar 3.000 dolar Singapura atau sekitar 30 juta rupiah. Bayu pun melaksanakan perintah tersebut, namun tidak melakukan tugas pengawasan terlebih dahulu seperti yang diminta Yuliana. Dia langsung melaksanakan tugas kedua dengan menarik uang tunai sebesar 3.000 dolar Singapura dari ATM. Dengan uang tersebut, Bayu membeli potasium sianida melalui situs online dengan harga sekitar Rp240.000. Setelah itu, pria itu meracik racun tersebut dan memberikannya kepada Yuliana dengan tujuan untuk dicampurkan ke dalam makanan atau vitamin Victor. Namun, Yuliana tidak memiliki keberanian untuk melaksanakan rencana tersebut. Akhirnya, dia mengembalikan racun tersebut kepada Bayu, yang menyimpannya di kamar kosnya. Yuliana yang diliputi rasa takut dan kekhawatiran yang berlebihan menjadi sulit untuk tidur. Bayu juga meminta uang sekitar 2 juta rupiah dari Yuliana dan menggunakan sebagian uang tersebut untuk membeli obat penenang. Sebagian dari obat tersebut diberikannya kepada Yuliana, sementara sisanya dia simpan di kamarnya. Ketika rencana untuk meracuni Victor gagal, Bayu mengusulkan untuk menggunakan jasa eksekutor melalui telepon seluler. Dia kemudian menghubungi temannya, Bongki, di Surabaya, yang bekerja di sebuah klub malam. "Bro, apakah kamu bisa melakukan pekerjaan itu?" tanya Bayu kepada Bongki. "Bisa, tentu saja," jawab Bongki. "Berapa biayanya?" tanya Bayu lagi. 300 juta, jawab Bongki. Setelah beberapa pertimbangan, Bayu mengatakan kepada Yuliana bahwa biaya eksekutor adalah sebesar 300 juta rupiah. Rencananya, sebagian dari uang itu akan masuk ke kantongnya sendiri, tetapi Yuliana tidak memiliki uang tunai sebanyak itu. Akhirnya, wanita itu memutuskan untuk menggadaikan mobilnya dan menjual perhiasannya, ditambah dengan uang 80 juta yang sebelumnya diambilnya dari tas suaminya. Victor, setelah berhasil terkumpul 300 juta, Yuliana kemudian memberikan uang tersebut kepada Bayu. Di sisi lain, Bongki merekrut teman-temannya yang dapat membantunya, yaitu Andre alias Libex, Iman, dan Yohanes. Bayu memberikan uang muka sebesar 100 juta kepada Bongki, sisanya sebesar 200 juta akan dibayarkan setelah aksi penghilangan nyawa selesai, sesuai janji yang diucapkan oleh Bayu. Hari eksekusi ditetapkan pada Jumat, tanggal 13 September tahun 2019. Namun, seperti yang telah diceritakan sebelumnya, aksi penghilangan nyawa itu gagal. Meskipun terluka parah, Victor berhasil melarikan diri ke rumah sakit dan berhasil diselamatkan. Kejadian itu dilaporkan ke polisi, yang kemudian mendatangi Victor di rumah sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading. Victor mencurigai keterlibatan Bayu dalam upaya penghilangan nyawa tersebut, karena tidak ada barang berharga yang dirampas saat kejadian. Polisi bertanya, "Siapa Bayu?" Victor menjawab, "Dia mantan sopir kantor dan kenalan istri saya." Selain itu, Victor juga mengungkapkan kepada polisi bahwa hubungannya dengan istrinya, Yuliana, tidak harmonis. Polisi segera memulai penyelidikan dan berhasil menangkap Bayu pada tanggal 17 September tahun 2019, 4 hari setelah kejadian, di Bali. Polisi juga berhasil menyita uang tunai sebesar 7 juta, yang merupakan sisa biaya eksekusi yang digunakan oleh Bayu selama berada di Bali, serta HP yang digunakan Bayu untuk berkomunikasi dengan Yuliana. Saat menggeledah kamar kos Bayu di Kelapa Gading, Jakarta, polisi menemukan potasium sianida yang dibungkus plastik serta puluhan butir obat penenang. Setelah ditangkap, polisi melakukan interogasi terhadap Bayu. Pria itu mengakui bahwa Yuliana terlibat dalam rencana penghilangan nyawa terhadap suaminya sendiri. Victor, polisi kemudian berhasil menangkap Yuliana di rumah orang tuanya di Jakarta. Barulah pada akhir Oktober tahun 2019, polisi berhasil menangkap Yohanes Roland, pelaku yang menikam leher Victor. Sementara pelaku lainnya, yaitu Bongki, Andre alias Libex, dan Iman, masih buron dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).
Kasus percobaan penghilangan nyawa terhadap Victor Tambong kemudian disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Bayu bertindak sebagai penatur skenario atau dalang dalam rencana tersebut. Dengan pura-pura mual dan muntah di dalam mobil, ia berhasil membuat mobil berhenti, memberikan kesempatan kepada eksekutor untuk melancarkan aksinya terhadap Victor. Di pengadilan, Yuliana mengakui bahwa pernikahannya dengan Victor tidak bahagia karena seringkali Victor berselingkuh. Meski Bayu pernah menyarankan untuk bercerai, Yuliana menolak dengan alasan takut harta akan dibagi dan dinikmati oleh orang lain. Menurut Yuliana, selama ini dia yang berjuang dari bawah, bahkan menemani Victor saat kuliah di Australia, dan setelah menikah pun mereka masih tinggal di rumah orang tua Yuliana. Yuliana menyatakan bahwa awalnya dia tidak yakin aksi penghilangan nyawa akan berhasil. Meskipun rencana pertama dengan meracun gagal, Bayu meyakinkannya untuk menyewa jasa eksekutor untuk menghabisi Victor atas biaya. Yuliana menegaskan bahwa meskipun Victor nantinya meninggal dunia, dia tidak akan menikahi Bayu karena sudah memiliki anak. Di pengadilan, Victor mengkonfirmasi bahwa dia diperkenalkan kepada Bayu oleh Yuliana, sang istri, dan pernah mempekerjakan Bayu sebagai sopir kantor. Victor juga mengakui bahwa pernikahannya dengan Yuliana tidak harmonis. Selama 4 bulan terakhir, mereka tidak berhubungan intim karena masalah tersebut. Victor juga menyebutkan bahwa dia menyadari kehilangan uang tunai sebesar $8.000 Singapura atau sekitar 80 juta rupiah dari tasnya. Dia juga mengetahui adanya penarikan uang sebesar $3.000 Singapura dari rekeningnya, dan hanya Yuliana yang mengetahui PIN kartu banknya. Namun, saat Victor menanyakan hal itu kepada Yuliana, istrinya membantah telah mengambil uangnya. Pada bulan Agustus tahun 2019, Victor menemukan bon pembayaran atas nama pasien Bayu Hia Sulistiawan di sebuah rumah sakit karena demam berdarah, dan biaya rumah sakit tersebut dibayarkan seluruhnya dengan kartu kredit milik Yuliana. Pengakuan yang cukup mengejutkan datang dari Victor, yang mengungkap bahwa dia memiliki asuransi jiwa senilai miliar. Victor secara sadar mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan asuransi jiwa, dengan harapan bahwa jika suatu saat dia meninggal, keluarganya tidak akan terlantar dan masih dapat hidup secara layak. Dengan nilai asuransi jiwa sebesar 8 miliar tersebut, Victor menjelaskan bahwa Yuliana mengetahui keberadaan asuransi tersebut. Menurutnya, jika dia meninggal dunia, uang asuransi akan menjadi hak sepenuhnya milik Yuliana, karena kedua anak mereka masih di bawah umur. Selanjutnya, di persidangan, Victor mengungkap bahwa dia telah memaafkan semua kesalahan yang dilakukan oleh Yuliana dan keempat eksekutor. Dia yakin bahwa segala tindakan yang dilakukan mereka dipengaruhi oleh Bayu. Di ruang sidang, Yohanes Ronald, yang merupakan pelaku yang menyerang Victor dengan menusuk lehernya berulang kali, turut hadir. Yohanes menyatakan, "Saya tidak mengenal Victor sebelumnya. Pertemuan pertama saya dengannya adalah ketika bersama Bayu di sebuah restoran di Kelapa Gading." Menurut Yohanes, yang berasal dari Maluku, semua ini bermula pada akhir Juli tahun 2019 ketika dia diajak oleh teman mereka, Bongki, di Surabaya, untuk melakukan sebuah pekerjaan sebagai penagih utang. Mereka berempat berangkat dari Maluku menuju Surabaya dengan menggunakan tiket yang dibeli oleh Bongki. Pada tanggal 1 Agustus tahun 2019, mereka berempat berangkat ke Jakarta. Yohanes menjelaskan bahwa di Jakarta, Bongki memberikan uang muka sebesar 5 juta rupiah kepada mereka, sementara sisanya sebesar 15 juta akan dibayarkan setelah berhasil menyelesaikan tugas mereka, yang ternyata adalah melakukan penghilangan nyawa terhadap seorang pria bernama Victor. Selama tinggal di Jakarta, mereka berempat memontrak satu kamar di sebuah rumah kos yang tidak jauh dari Kelapa Gading. Tempat tersebut sudah disewa oleh Bongki untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Mereka menggunakan uang yang dibagikan oleh Bongki untuk biaya hidup. Menurut keterangan Yohanes, Bongki pertama kali bertemu dengan Bayu 4 kali di sebuah restoran di Kelapa Gading. Saat itu, Bayu menceritakan tentang Yuliana, istri Victor, yang pernah berusaha menghilangkan nyawa Victor dengan menggunakan sianida, tetapi rencananya gagal. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk menyewa jasa eksekutor. Pertemuan kedua berlangsung di rumah Yuliana di Kelapa Gading, dan pertemuan ketiga terjadi pada tanggal 11 September tahun 2019. Keempat eksekutor kemudian bertemu dengan Bayu di sebuah kamar hotel di Kelapa Gading, tempat di mana mereka merencanakan cara untuk menghilangkan nyawa Victor. Pada hari yang ditentukan, Jumat,
Tanggal 13 September tahun 2019, sekitar pukul 0.45 pagi. Yohanes dan Bayu bertemu dengan Victor di sebuah restoran di Kelapa Gading. Saat itu, tujuan pertemuan adalah karena Victor ingin menawarkan pekerjaan kepada Bayu, yang sebelumnya pernah menjadi sopirnya selama 2 bulan. Sementara Bayu, Victor, dan Yohanes berbincang di dalam restoran. Bongki, Libex, dan Iman mengintai dari luar restoran dengan menggunakan sepeda motor. Setelah 30 menit berlalu, HP Bayu berdering. Menurut pengakuan Yohanes, sebenarnya panggilan itu datang dari Bongki, yang memanggil Bayu dan memberitahukan bahwa ayah Bayu sakit. Bayu kemudian berpura-pura dan memberitahu Victor bahwa dia harus segera pulang karena urusan keluarga dan meminta izin untuk meminjam mobil Victor agar bisa mengantar ayahnya ke rumah sakit. Victor setuju, tetapi sebelum mobil diserahkan, Victor meminta agar dia diantar pulang ke rumahnya terlebih dahulu. Mereka meninggalkan restoran dengan Victor sebagai pengemudi menuju rumahnya. Bayu duduk di samping Victor, sementara Yohanes duduk di belakang. Sementara itu, Bongki, Libex, dan Iman mengikuti dari belakang dengan sepeda motor. Namun, karena Bayu merasa belum saatnya untuk bertindak, dia mencari alasan untuk mengulur waktu dan meminta Victor untuk mampir sebentar di sebuah hotel. "Saya perlu mengambil kamera yang tertinggal," kata Bayu. Sebenarnya, itu hanya trik Bayu, tetapi Victor mempercayainya dan menghentikan mobil di depan hotel. Pada saat itu sudah larut malam, sekitar pukul 11.20 malam. Bayu dan Yohanes masuk ke dalam toilet hotel, dan di sana Bayu menelepon Bongki yang menunggu di mobil Victor yang diparkir di luar hotel. Setelah itu, Bayu dan Yohanes kembali ke mobil Victor. Pada saat itu, menurut Yohanes, dia melihat Bongki, Libex, dan Iman sudah menunggu di belakang mobil dengan jarak sekitar 50 meter. Victor, Bayu, dan Yohanes melanjutkan perjalanan dengan mobil menuju rumah Victor. Namun, di tengah perjalanan, Bayu pura-pura merasa mual dan ingin muntah. Victor pun segera menghentikan mobil di pinggir jalan, tepat di depan sekolah JIS di Kelapa Gading Barat. Saat itu, jam menunjukkan sekitar pukul 11.30 malam. Menurut Yohanes, suasana sekitar agak terang karena cahaya dari lampu jalan dan lampu kendaraan yang melintas. Bayu turun dari mobil dan dengan sengaja tidak menutup pintu depan. Dia memberi kode dengan mengangguk pada Yohanes yang duduk di jok belakang. Saatnya untuk beraksi, Yohanes langsung menyerang dengan menikam leher Victor berkali-kali menggunakan sangkur. Pada saat yang sama, Iman masuk ke dalam mobil untuk membantu, tetapi Victor berusaha melawan sekuat tenaga. Meskipun demikian, mesin mobil masih menyala sehingga Victor berhasil menginjak gas dan kabur. Iman terpental keluar, sementara Yohanes masih di dalam mobil dengan memegang sangkur. Victor berteriak dan mengancam, "Turun, enggar lo, turun, enggar lo." Yohanes panik dan membuka pintu mobil lalu melompat keluar, terguling-guling di aspal. Libex segera menjemputnya dengan sepeda motor, dan mereka melarikan diri. Sementara itu, pelaku lainnya juga melarikan diri dengan sepeda motor masing-masing. Aksi penghilangan nyawa itu gagal total. Yohanes mengungkapkan bahwa dia sempat kabur ke Bekasi bersama Libex. Keempat eksekutor kemudian bertemu di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Selanjutnya, Yohanes melarikan diri dengan naik bus ke Surabaya dan 2 minggu kemudian menggunakan kapal pelni ke kampung halamannya di Desa Ohitel, Maluku Tenggara. Pada malam Oktober tahun 2019, polisi berhasil menangkapnya di Ambon. Bagaimana keputusan majelis hakim? Karena tidak ada korban jiwa, majelis hakim menjatuhkan vonis yang cukup ringan. Yuliana divonis 1 tahun 6 bulan. Faktor-faktor yang meringankan dirinya adalah penyesalan atas perbuatannya dan belum pernah dihukum sebelumnya. Selain itu, sang suami Victor telah memaafkan semua perbuatannya. Sedangkan Bayu divonis 1 tahun 6 bulan dengan pertimbangan bahwa dia secara terus terang mengakui perbuatannya. Yohanes, yang telah menyeram Victor, dijatuhi vonis 7 tahun karena sebelumnya dia sudah pernah dihukum atas kejahatan lain. Demikian video ini. Saya berdoa agar kita dan keluarga terdekat kita tidak pernah mengalami insiden serupa. Semoga keselamatan selalu menyertai kita dalam setiap aktivitas. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Berikan dukungan untuk channel ini dengan menekan tombol suka. Jika Anda memiliki informasi tambahan atau sudut pandang yang berbeda, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar di bawah.